Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita jumpa lagi dalam reaction kita tentang berita Timnas Garuda Indonesia. Jadi sahabat semua, seperti yang kita ketahui bahwa pemberhentian dari Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru betul-betul mengejutkan banyak orang ya. Namun demikian tentu kita mengakui ya bahwa di saat kepelatihan STY banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh sosok pelatih yang punya wibawa tersebut. Salah satunya adalah dengan membawa Timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia round 3. Namun demikian apapun keputusan dari PSSI tetap harus kita dukung. Timnas kita harus tetap berjaya dan mudah-mudahan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, pada video reaction kita kali ini ada berita yang menarik, yang mana setelah pemberhentian STY dari kepelatihan di Timnas Garuda kita, dirumorkan bahwa STY akan melatih pasukan Harimau Malaya Malaysia. Apakah rumor ini benar? Apakah itu mungkin? Sama-sama kita saksikan dan kita berikan komentar pada video berikut ini. Ternyata banyak kalangan di Malaysia yang mendesak Federasi Sepak Bola Malaysia untuk segera mengontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Malaysia. Alasannya, Sintayong dipecat setelah gagal memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 bersama skuad muda Garuda. Menurut Saifi Salih, Sintayong adalah sosok yang sangat berkompeten dan terbukti mampu membawa perubahan besar bagi tim yang ia tangani. Oleh sebab itu, ia mengingatkan FAM untuk bertindak cepat agar Malaysia tidak kehilangan kesempatan merekrut pelatih yang sedang menjadi incaran banyak negara Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Singapura. Dalam wawancara eksklusif dengan media Malaysia, Saifi Salih menyatakan bahwa Sintayong adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah bekerja di kawasan Asia Tenggara. Ia mengingatkan bahwa pelatih sekelas Sintayong tidak akan lama menganggur, terutama dengan reputasi yang dimilikinya. Kita harus bergerak cepat. FAM tidak boleh ragu-ragu jika ingin melihat perubahan besar dalam sepak bola Malaysia. Sintayong sudah membuktikan kemampuannya di Indonesia, bahkan sebelum itu dia juga membawa Korea Selatan bersaing di level dunia. Jika Thailand atau Singapura mendapatkan dia lebih dulu, kita akan kehilangan kesempatan emas, ujar Saifi Salih. Menurut Saifi, Malaysia saat ini membutuhkan pelatih yang memiliki visi jangka panjang dan mampu membangun fondasi sepak bola yang kuat, terutama di level junior. Ia percaya bahwa Sintayong adalah sosok yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Sintayong telah menjadi salah satu pelatih paling sukses di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Saat melatih Korea Selatan, ia membawa tim nasionalnya ke babak 16 besar Piala 2012, termasuk kemenangan sensasional 2-0 atas Jerman. Di Indonesia, Sintayong berhasil meningkatkan performa timnas secara signifikan. Ia membawa timnas U20 dan U23 tampil kompetitif di berbagai turnamen internasional dan memimpin timnas senior ke babak sistem gugur Piala Asia 2023. Di bawah arahannya, Indonesia juga lolos ke Piala Asia 2027 dan tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saifi Salih menilai bahwa rekam jejak inilah yang membuat Sintayong menjadi sosok yang sangat cocok untuk melatih Malaysia. Dia tidak hanya sukses dengan tim senior, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk tim junior. Malaysia membutuhkan seseorang seperti dia yang memiliki visi untuk jangka panjang, bukan hanya mencari hasil instan, tambah Saifi. Thailand dan Singapura juga tertarik. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Thailand dan Singapura juga sedang memantau situasi Sintayong. Kedua negara tersebut dikabarkan tertarik untuk merekrut pelatih asal Korea Selatan itu guna memperkuat tim nasional mereka. Thailand yang saat ini tengah mencari pengganti Alexander Polking dikabarkan telah menghubungi agen Sintayong. Begitu pula Singapura yang membutuhkan pelatih baru setelah gagalan mereka di Piala AFF 2024. Saifi Salih khawatir bahwa Malaysia akan kehilangan kesempatan merekrut Sintayong jika FAM tidak segera bertindak. Thailand dan jika kita tidak bergerak cepat, mereka akan mendapatkan dia lebih dulu. Ini adalah momen yang sangat penting bagi masa depan sepak bola Malaysia, tegasnya.
Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM secara resmi telah menunjuk Peter Ceklamovski sebagai pelatih baru Harimau Malaya. Ia ditunjuk untuk menggantikan peran Pau Marti yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih interim. Juru taktik 46 tahun ini diberikan 2 tugas berat saat menangani Malaysia. Tak mau kalah dengan timnas Indonesia, FAM menargetkan Peter Ceklamovski bisa membawa timnya masuk ranking 100 besar FIFA. Selain itu, Peter Ceklamovski juga diminta membawa Harimau Malaya lolos ke Piala Asia 2027 mendatang. Kok bisa akhirnya Sintayong menolak untuk menjadi pelatih timnas Malaysia. Lah kok bisa gini-gini gue ceritakan. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, setelah dilepas dari timnas Indonesia, kita selaku supporter timnas Indonesia berharap agar Sintayong tidak melatih salah satu negara tetangga kita, terutama adalah Malaysia. Namun kabarnya sekarang Sintayong menolak untuk melatih timnas Malaysia. Ya, dilansir dari berita ini dipastikan Sintayong bakalan menolak jika ditawari menjadi pelatih timnas Malaysia. Hal itu disebabkan karena faktor gaji. Ya, kita sudah tahu bahwa gaji Sintayong di timnas Indonesia sangat fantastis. Namun menurut saya alasan Sintayong bakalan menolak jika ditawari menjadi pelatih timnas Malaysia bukan soal gaji saja. Namun ada hal-hal besar, ada alasan-alasan besar mengapa Sintayong bakalan menolak jika ditawari menjadi nahkoda timnas Malaysia. Gimana menurut kalian? Apakah ada pendapat lain? Apakah kalian setuju jika Sintayong melatih salah satu negara tetangga kita, salah satunya adalah Malaysia? Tulis di komentar. Ya, akhirnya kita udah bisa lega guys. Buat yang kemarin masih bertanya-tanya kira-kira setelah melatih Indonesia, Sintayong bakalan melatih di mana ya? Jangan-jangan akan melatih Malaysia, Thailand, atau mungkin Vietnam, atau negara-negara di ASEAN lainnya. Kita udah bisa tenang. Setahun lalu CNN memberitakan ini, mengutip dari berita asal Korea di Sportscan bahwa Sintayong akan menolak jika ditawarkan melatih di negara di ASEAN. Tepat setahun lalu, di bulan Januari juga, Sintayong membuat pernyataan tersebut. Kita bisa pegang omongannya Coach Shin, semoga dia tidak melatih negara-negara di kawasan ASEAN yang beresiko untuk bertemu dengan Indonesia di turnamen AFF atau turnamen sejenis Betul lainnya. itu. Tapi kalau ngelatih Cina kayaknya masih mungkin. Menurut kalian gimana? Komentarnya sikat. Selepas kita dapat tahu yang Shin Tae-yong telah pun dipecat oleh timnas Indonesia, banyaklah saya nampak komen-komen macam ni. FAM, ambillah Shin Tae-yong sebagai coach. Malaysia, ambil Shin Tae-yong biar latih Harimau Malaya. Okey, jom aku berikan pendapat aku pasal ni, adakah aku setuju ataupun tidak. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan butang follow. Dah tekan, mantap cuy! Secara jujurnya saya tidaklah bersetuju dan saya rasa even Shin Tidak bersetuju dia. nak pun. Okey, sebab yalah walaupun mungkin Shin Tae-yong sekarang dia memang tengah geram, tengah bengang dengan PSSI, dengan pihak atasan dalam timnas Indonesia, ownership dan sebagainya, tapi of course lah aku rasa Shin Tae-yong ada respect terhadap player-player dan juga fans yang paling penting tu. Sebab lama juga Shin Tae-yong ni dekat Indonesia, bukan setahun dua kan, lama juga, dan banyaklah momen-momen antara dia dan juga fans Indonesia tu. Jadi saya tak rasa dia nak memburukkan hubungan tu dengan menjadi coach Malaysia. Dari sudut Malaysia pula, saya rasa TMJ yang memegang tampuk baru dalam Harimau Malaya ni, dia dah ada dia punya plan sendirilah apa yang dia nak buat kan. Kita tahulah dia selalu ni update dekat dia punya social media, dia cari CEO ni, dia cari tu. Okey, jadi saya tak rasa Shin Tae-yong ni langsung dalam dia punya perancangan, dan ini pun berita yang agak tiba-tiba kan. So saya tak rasa TMJ nak ambil Shin Tae-yong. Akhir sekali, inilah dia pengakhiran coach Korea Selatan yang mengemudi negara-negara Asia Tenggara. Kita ada Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia, kita ada Hansok untuk Vietnam, dan kita ada Kim Panggon untuk Malaysia. Tiga-tiga ni dah pun belah daripada tim-tim dekat Asia Tenggara ni. Aku rasa diorang ni pun rasa macam tak payahlah kita nak coach tim-tim ASEAN ni lagi. Okay, diorang pun dah level-level Asia yang sebenar. Alright, itu saja guys. Korang boleh berikan pendapat korang dekat bawah, dan macam biasa yang belum follow Ekonomi Bro, tekan butang follow. Ya, demikian sahabat semua ya. Sudah sama-sama kita saksikan bahwa memang pada dasarnya ya kecil kemungkinan lah
STY akan melatih Harimau Malaya. Di samping memang banyak hal ya yang mempengaruhi ya, termasuk faktor psikologi, di mana STY punya kedekatan emosional ya dengan para pemain dan masyarakat Indonesia, para supporter Garuda, dan juga dia sangat menghormati ya Bapak Erick Thohir. Jadi tentu hal seperti itu tetap harus dijaga, dan kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia dalam konteks sepak bola ini selalu dalam kondisi yang panas ya. Jadi bisa kita simpulkan itu kecil kemungkinan, ditambah lagi Malaysia memang sudah menunjuk pelatih baru ya. Demikian sahabat semua video reaction kita kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.